Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Dina Amalia Mulyadi dengan NPM 3 digit terakhir 101 dan rekan saya Muhammad Yuda Firdaus dengan NPM 3 digit terakhir 016. Kami akan membahas mengenai dialogika meningkatkan keterampilan berbicara pada mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD. Logika ini hanya berfokus pada proses diskusi, tanya jawab, dan debat. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai diskusi. Secara etimologi, kata diskusi berasal dari bahasa Latin, diskusi atau diskusum, yang berarti memeriksa, memperbincangkan, membahas, dan bertukar pikiran. Dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan discussion, yang berarti perundingan atau pembicaraan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, diskusi berarti proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu diskusi melatih berbicara sistematis. Ada teknik diskusi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama perlunya pengembangan teknik diskusi dalam berbicara. Kegiatan diskusi pada dasarnya adalah berbicara, yaitu menyampaikan gagasan atau sumbang saran antar peserta untuk mencapai kesepakatan. Dalam diskusi, peserta diskusi berbicara dan menyampaikan pendapat sehingga ada tuntutan kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan teknik diskusi yang baik. Kegiatan diskusi dalam memecahkan masalah dapat dikatakan baik apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai hasil yang baik. Menurut Nana Sujana, untuk mencapai hasil yang baik, setiap anggota diskusi harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu persiapan atau perencanaan diskusi. Yang pertama, tujuan diskusi harus jelas agar pengarahan diskusi lebih jelas. Yang kedua, peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang ketiga, penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas. Yang keempat, waktu dan tempat diskusi harus tepat. Selanjutnya, pelaksanaan diskusi. Yang pertama, membuat struktur kelompok. Yang kedua, membagi-bagi tugas dalam diskusi. Yang ketiga, mencatat ide atau saran yang penting. Yang keempat, menghargai setiap pendapat yang diajukan. Yang kelima, menciptakan situasi yang menyenangkan. Selanjutnya, tindak lanjut. Yang pertama, membuat hasil-hasil atau kesimpulan diskusi. Yang kedua, membacakan kembali hasil diskusi untuk diadakan koreksi seperlunya. Yang ketiga, membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu permasalahan dalam diskusi. Yang pertama, kriteria masalah yang layak didiskusikan, yaitu menarik perhatian peserta, aktual dan menjadi pembicaraan umum, baru yaitu belum dibahas sebelumnya, langka, jarang ada masalahnya, mengandung alternatif pendapat multidimensional. Yang kedua yaitu cara menentukan topik diskusi, memikirkan sesuatu yang pernah diketahui, membaca buku, koran, atau referensi lain, memperkaya referensi melalui internet, menyimak pidato, ceramah, atau tokoh-tokoh tertentu. Selanjutnya yaitu pemilihan tempat diskusi. Yang pertama, tersusun rapi, bersih, dan cukup luas untuk diskusi. Yang kedua, terhindar dari gangguan suara luar. Yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman. Yang keempat, cukup untuk mengatur formasi bentuk diskusi. Permasalahan selanjutnya yaitu tipe peserta diskusi. Yang pertama, tidak suka bicara. Yang kedua, positif. Yang ketiga, merasa paling tahu. Yang keempat, suka berdebat. Yang kelima, pemalu. Dan keenam, tidak peduli. Selanjutnya, peserta diskusi yang baik. Yang pertama, ikut mengambil bagian dalam berdiskusi. Yang kedua, berbicara jika diberi kesempatan. Yang ketiga, berbicara dengan tegas, jelas, dan benar. Selanjutnya yaitu persiapan yang harus dilakukan oleh peserta diskusi yang baik. Yang pertama yaitu secara mental harus siap dan bersemangat. Yang kedua, membuat urutan sistematis keterangan yang diperoleh. Yang ketiga, memikirkan segala hal yang diketahui tentang masalah yang didiskusikan. Selanjutnya yaitu ketua diskusi. Ketua diskusi bertugas sebagai penentu dan pengatur lalu lintas pembicaraan. Ketua diskusi harus melakukan persiapan secukupnya. Selanjutnya yaitu tugas ketua diskusi. Yang pertama, mengumumkan tata tertib
atau aturan dalam diskusi. Yang kedua, mengemukakan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, menjaga keteraturan diskusi. Permasalahan selanjutnya yaitu saran untuk ketua diskusi. Yang pertama, bersikap bersahabat dengan semua pihak. Yang kedua, tidak sombong dan rendah hati. Yang ketiga, tidak mencela peserta diskusi. Dan yang keempat, tidak memaksa kehendak. Selanjutnya yaitu sekretaris atau notulis. Sekretaris merupakan pendamping ketua dalam kegiatan diskusi yang bertugas menulis seperti mencatat nama peserta dan pernyataan yang disampaikan. Sekretaris hendaknya menyimak jalannya diskusi dengan baik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab moderator. Yang pertama, menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan diskusi. Yang kedua, menyiapkan rangkuman pokok masalah. Yang ketiga, membacakan hasil rangkuman. Dan keempat, menutup diskusi. Selanjutnya yaitu tugas penyaji. Yang pertama, menyiapkan makalah yang dilandasi referensi yang akurat. Yang kedua, menyajikan makalah dengan berurutan, jelas, dan objektif. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan objektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu tugas peserta. Yang pertama, mempelajari masalah yang akan didiskusikan dari berbagai sumber. Yang kedua, ikut menjaga kelancaran jalannya diskusi. Dan yang ketiga, mendengarkan dengan penuh seksama. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Yuda Firdaus. Macam diskusi. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah pertemuan yang direncanakan atau dipersiapkan untuk membahas suatu topik dengan seorang pemimpin. Lalu ada diskusi berkelompok. Diskusi ini ditunjukkan untuk jumlah peserta diskusi yang relatif banyak, bertujuan agar peserta berperan aktif dalam berbicara. Lalu ada diskusi panel. Diskusi ini melibatkan beberapa panelis yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dan bersepakat mengutarakan pendapatnya. Rapat kerja. Rapat kerja adalah pertemuan wakil-wakil eselon dari suatu instansi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi tersebut. Lalu ada seminar. Seminar diartikan sebagai tempat benih-benih kebijaksanaan disemikan. Topik yang dibicarakan bukan masalah teknis, melainkan masalah kebijakan. Lalu ada konferensi. Konferensi merupakan bentuk pertemuan dari kedua pihak untuk membahas atau merundingkan masalah yang dihadapi bersama. Lalu ada kongres. Kongres merupakan pertemuan formal antara delegasi atau wakil organisasi politik sosial untuk mendiskusikan mengenai masalah bersama. Lalu ada simposium. Simposium adalah pertemuan formal dengan beberapa ahli menyajikan pidato singkat mengenai topik di hadapan para hadirin. Lalu ada kolokium. Kolokium tidak diawali dengan pidato. Para pakar diundang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai topik yang telah ditentukan. Selanjutnya ada lokakarya. Latilah lokakarya yaitu workshop. Dalam lokakarya, masalah dibahas melalui prasarana atau tanggapan serta diskusi secara mendalam. Sarasehan. Sarasehan merupakan model diskusi yang bersifat mendekati santai. Para peserta biasanya akrab dalam nuansa pergaulan yang tidak formal. Lalu ada sumbang saran. Sumbang saran atau brainstorming adalah aktivitas sekelompok orang yang mengemukakan gagasan baru sebanyak-banyaknya yang dipergunakan untuk mendiskusikan masalah. Selanjutnya ada proses pelaksanaan diskusi. Kegiatan diskusi dapat dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam suasana resmi ataupun tidak. Dalam diskusi diperlukan persiapan yang matang dan terencana. Diskusi diwarnai dialog, tanya jawab, atau saling bertukar pendapat, beradu argumentasi dengan bukti dan alasan, memberi tanggapan, saran, kritik, dan usul. Pengertian dan tujuan metode tanya jawab. Tanya jawab adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dan orang yang memberikan informasi. Pemberi informasi adalah seorang ahli dalam bidang tertentu atau dianggap mengenal atau mengetahui masalah secara baik. Jawaban atau informasi yang diberikan pada umumnya penting. Lalu ada bentuk dalam tanya jawab. Pertama ada interview.
Interview adalah tanya jawab antara wartawan dan seorang pejabat dengan perseorangan dalam hubungan dengan penelitian ilmiah. Persiapan interview. Sebelum melakukan interview, kumpulkan informasi mengenai pribadi informal. Aturan interview. Pertama, penanya harus mengenal pribadi yang ditanya. Kedua, sebelum dipublikasikan, orang yang ditanya membaca hasil rangkuman. Ketiga, penanya memperhatikan jalan pikiran antar pertanyaan. Lalu ada konferensi konferensi pers adalah pertemuan informatif dengan seorang pejabat sesudah ceramahan, perundingan, atau konferensi. Konferensi pers harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu ada tanya jawab pengadilan. Tanya jawab pengadilan adalah dialog penyelidikan antara petugas dan terdakwa atau orang yang bersalah. Fungsi dan teknik bertanya pembicaraan yang bermakna merupakan hasil dari dialog sebagai proses yang berjalan atas pertanyaan dan jawaban. Jenis pertanyaan: pertanyaan informatif, pertanyaan untuk mengontrol, pertanyaan untuk menjebak, pertanyaan untuk mengaktifkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.